Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal limit fungsi aljabar matematika wajib kelas 11. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai dari limit x mendekati 2 untuk akar x kuadrat plus 5. Ya, nilai dari limit tersebut adalah berapa? Nah, di pilihannya ada A2, B3, C4, D5, E6. Nah, kita bahas ya. Kita tulis dulu kembali soalnya limit x mendekati 2 akar dari x kuadrat plus 5. Nah, ini kita langsung substitusikan saja. Jika kita substitusikan nilai pendekatan limitnya dan diperoleh sebuah nilai, maka nilai limitnya adalah hasilnya tersebut. Ya, jadi kita substitusikan saja. Berarti ini x-nya diganti dengan 2 ya. Akar dari 2 kuadrat ditambah 5. Akar dari 2 kuadrat itu 4, ditambah 5, hasilnya itu akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, yang B jawabannya. Kemudian yang kedua, nilai dari limit x mendekati 1, 1 dikurang x kuadrat dibagi dengan x min 1 adalah, ini pilihan jawabannya, kita lihat pembahasannya. Nah, limit x mendekati 1 untuk 1 min x kuadrat per x min 1. Nah, ini kita faktorkan ya untuk di bagian pembilangnya, karena ketika kita masukkan nilai x-nya 1, itu ternyata hasilnya adalah 0 per 0, jadi kita perlu cara yang selanjutnya. Nah, untuk kasus ini kita faktorkan pada bagian penyebutnya, 1 min x kuadrat difaktorkan itu adalah 1 min x dikali 1 plus x, kemudian dibagi dengan x min 1. Nah, selanjutnya, ini limit x mendekati 1 pada bagian penyebut di bilangan 1 min x, ini x-nya kita keluarkan. Ya, kita keluarkan x-nya, kita gunakan sifat distributif, sehingga kita bisa tuliskan min dalam kurung x min 1. Ya, ini jika negatifnya dikalikan dengan yang ada di dalam kurung ini akan menghasilkan 1 min x. Jadi ini hanya mengeluarkan negatifnya saja. Kemudian dikalikan dengan 1 plus x dibagi dengan x min 1. Nah, dari sini kita bisa melihat antara penyebut dan pembilang itu sama-sama memiliki x min 1. Jadi ini bisa dibagi ya. X min 1 dibagi x min 1 ini sudah habis. Jadi tersisa limit x mendekati 1 negatif 1 plus x. Nah, kita masukkan negatif dalam kurung 1 plus x itu kalau negatifnya dikalikan, bisa kita tuliskan limit x mendekati 1 min 1 min x ya. Nah, dari sini kita ganti x-nya dengan 1, sehingga diperoleh min 1 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 2. Jawabannya adalah C. Soal yang ketiga, nilai dari limit x mendekati 0 untuk 6x plus x kuadrat ditambah 6x plus x kuadrat dikurangi 3x pangkat 3 dibagi dengan 3x min x kuadrat. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini soalnya kita tulis kembali ya. Limit x mendekati 0 dari 6x plus x kuadrat min 3x pangkat 3 dibagi dengan 3x min x kuadrat itu sama dengan limit x mendekati 0, ini x-nya dikeluarkan 1. Ya, dari masing-masing penyebut dan pembilang, x-nya dikeluarkan. Untuk penyebutnya, ketika x-nya dikeluarkan, sisa yang ada di dalam kurung itu tinggal 6 plus x min 3x kuadrat. Ya, ini kalau dikalikan dengan x, ini akan kembali ke bentuk awalnya. Kemudian untuk bagian penyebut, x-nya dikeluarkan berarti tinggal tersisa yang ada di dalam kurung itu 3 min x. Kemudian karena di sini 3x kuadrat kan berupa negatif ya, kita ingin membuatnya menjadi positif. Maka nilai negatifnya kita keluarkan. Ya, nilai negatifnya kita keluarkan, bisa kita tuliskan limit x mendekati 0 dari min x
dikali, ini dalam kurung ya, 3x kuadrat min x min 6 ya. 3x min 3x kuadratnya sudah berubah menjadi positif. Kemudian ini plus x-nya menjadi negatif, 6-nya jadi negatif juga. Ya, karena di sini di luar kita kalikan dengan negatif. Begitu juga untuk bagian penyebutnya, kita kalikan dengan negatif, maka yang ada di dalam kurung itu tinggal x min 3. Nah, dari sini kita sudah bisa masukkan nilainya ya. Tadi kan ini negatif x dibagi negatif x kan 1 ya. Ini bisa kita bagikan. Nah, tinggal kita masukkan aja nilainya. Nilai pendekatan limitnya, yaitu 0. Jadi kita ganti x-nya dengan 0. Ini kan sisanya limit x mendekati 0 dari 3x kuadrat min x min 6 dibagi dengan x min 3 kan. Nah, ini x-nya kan masing-masing diganti dengan 0 ya. Berarti ini 3 kali 0 kuadrat, itu hasilnya 0. Dikurangi 0, dikurang 6. Kemudian dibagi dengan ini x-nya diganti 0, dikurang 3. Sehingga menghasilkan negatif 6 dibagi dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 2. Jawabannya adalah E. Lanjut untuk soal yang keempat. Jika fx sama dengan x kuadrat, maka limit x mendekati 3 dari fx dikurang f3 dibagi dengan x min 3 adalah, kita lihat pembahasannya. Nah, coba perhatikan, ini kan soalnya limit x mendekati 3 dari fx dikurang f3 dibagi dengan x min 3 kan. Nah, kita lihat yang diketahui di dalam soal di sini fx-nya adalah x kuadrat, maka di sini fx kita ganti dengan x kuadrat. Kemudian dikurangi dengan f3. F3 artinya nilai f3 dari fungsi fx ini. Kita ganti x-nya dengan 3. F3 itu berarti sama dengan 3 kuadrat kan? 3 kuadrat itu 9. Jadi untuk fx dikurang f3 bisa kita tuliskan x kuadrat dikurang 9. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian dibagi dengan x min 3. Nah, dari sini kita faktorkan. Pembilangnya kita faktorkan berapa faktor dari x kuadrat min 9. Ingat ya, pemfaktoran untuk bentuk kuadrat yang seperti ini. Ini faktornya adalah, ini limit x mendekati 3 dari x plus 3 dikali x min 3. Ya, ini adalah faktor dari x kuadrat min 9. Kalau misalkan kita mau cari x kuadrat min 4, berarti berapa faktornya? X plus 2 kali x min 2, gitu kan. Nah, kalau ini x kuadrat min 9, berarti faktornya x plus 3 dikali x min 3. Kemudian dibagi dengan penyebutnya adalah x min 3. Nah, dari sini kita lihat nih, antara pembilang dan penyebut sama-sama memiliki x min 3. Maka bisa kita bagikan. Nah, x min 3-nya udah habis ya berarti ya. Berarti tinggal tersisa x plus 3-nya. Berarti ini tinggal limit x mendekati 3, x plus 3. Dari sini kita bisa memasukkan nilainya, x-nya kita ganti dengan 3, maka bisa kita tuliskan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jawabannya adalah D. Soal yang kelima, nilai dari limit x mendekati 3 dari x kuadrat min 9 dibagi dengan akar dari x kuadrat plus 16 kemudian dikurangkan dengan 5. Kita lihat pembahasannya. Nah, karena ini penyebutnya merupakan bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar sekawan. Lihat ya, ini di penyebut pada soal, ini adalah akar x kuadrat plus 16 dikurangkan dengan 5. Maka akar sekawannya adalah kita kalikan dengan akar x kuadrat ditambah 16 ditambahkan dengan 5 per akar x kuadrat plus 16 ditambahkan dengan 5. Ya, jadi kalau akar sekawan itu, kalau yang semulanya soalnya di sini negatif, maka akar sekawannya adalah positif. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, limit x mendekati 3. Nah, untuk bagian pembilangnya, kita tuliskan aja apa adanya ya. X kuadrat min 9 dikalikan dengan akar dari x kuadrat plus 16 ditambahkan 5.
Baru kemudian penyebutnya nih, penyebutnya kita kalikan. Depan kali depan, belakang kali belakang. Untuk memudahkan memahaminya aja ya ini ya. Sebetulnya kalau kita kalikan satu persatu, akan sama hasilnya seperti ini. Atau kita bisa juga menggunakan konsep bilangan kuadrat yang A kuadrat min B kuadrat itu kan A plus B dikali A min B kan. Nah ini sama menggunakan konsep itu ya. Jadi kita langsung aja nih ya, biar gampang. Depan kali depan, berapa nih? Akar X kuadrat ditambah 16 dikali akar X kuadrat plus 16. Akarnya hilang kan, berarti tinggal X kuadrat plus 16. Kemudian negatif 5 dikalikan dengan positif 5. Negatif 5 kali positif 5 berapa? Negatif 25. Nah, dari sini bisa kita operasikan. Limit X mendekati 3, pembilangnya masih sama, X kuadrat min 9 dikalikan dengan akar dari X kuadrat plus 16 ditambahkan dengan 5, dibagi dengan X kuadrat min 9. Nah, ternyata antara pembilang dan penyebut di sini memiliki X kuadrat min 9, maka bisa kita bagi ya. X kuadrat min 9-nya berarti kan udah habis ya. X kuadrat min 9 bagi X kuadrat min 9 itu kan 1. Berarti tinggal tersisa limit X mendekati 3 akar dari X kuadrat plus 16 plus 5 kan. Nah ini Ibu langsung memasukkan nilainya ya. Nah ini X-nya kita ganti dengan 3 karena pendekatan limitnya kan di sini 3 ya. X-nya kita ganti dengan 3, bisa kita tulis akar dari X kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah dengan 16. Baru ditambahkan dengan 5. Akar dari 3 kuadrat itu 9 kan. 9 tambah 16 itu 25. Maka akar 25 ditambah 5 sama dengan akar 25 itu 5 ya. 5 tambah 5 hasilnya adalah 10. 10 itu jawabannya adalah yang B. Kemudian soal yang selanjutnya. Limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 1 dikurangkan akar dari 9X kuadrat min 4X plus 2. Kita lihat pembahasannya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita ubah nih. Kita ubah di bagian depan ini, 3X plus 1, kita ubah dalam bentuk akar. Ya, agar kita lebih mudah menghitungnya menggunakan cara singkatnya, ya. Ini 3X plus 1 jika kita akar. Nah, jika kita akar, agar menghasilkan tetap 3X plus 1, maka ini kan dikuadratkan kan ya. Ya, jadi 3X plus 1 dikuadratkan jika diakar itu hasilnya adalah 3X plus 1. Ya, maka kemudian kita jabarkan nih agar bisa kita gunakan cara yang singkat itu ya. Kita jabarkan 3X plus 1 kita kuadratkan dulu. Hasilnya adalah 9X kuadrat plus 6X plus 1 ya. Kemudian dikurangkan dengan akar 9X kuadrat min 4X plus 2. Nah, ini gimana caranya? Masih ingat? Nah, ini adalah B dikurangkan dengan Q. B itu yang mana? Koefisien X. Koefisien X yang di depan dikurangi dengan koefisien X yang ada di belakang. Nah, Ibu kasih tanda. Nih ya, 6 dikurangi dengan negatif 4 dibagi dengan 2 akar A. A itu yang mana? A adalah koefisien dari X kuadrat. Ya, jadi koefisien X yang ada di akar depan dikurangi dengan koefisien X yang ada di akar belakang dibagi dengan 2 akar koefisien dari X kuadrat. Ini 9 adalah koefisien dari X kuadratnya. Ya, jadi dari sini bisa kita peroleh 6 dikurangi negatif 4 itu sama artinya dengan 6 ditambah 4 kan? Hasilnya adalah 10. Ya, dibagi dengan 2 akar 9. Akar 9 itu 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Maka kita bisa tuliskan 10 per 6. 10 per 6 kita sederhanakan adalah 5 per 3. 5 per 3 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut di soal yang ketujuh ya. Nilai dari limit H mendekati 0
untuk X plus H dipangkatkan 3 dikurangi dengan X pangkat 3 dibagi dengan H. Pertama kita cari dulu nilai dari X plus H pangkat 3. Ingat ya, untuk cara mencarinya, X plus H dipangkatkan 3 itu sama dengan X pangkat 3 ditambah HX kuadrat ditambah H kuadrat X ditambah H pangkat 3. Nah, ini kalau X plus H-nya udah ketemu, tinggal kita jabarkan aja nih. Dari soalnya, limit H mendekati 0, X plus H dipangkatkan 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi dengan H. Ini X plus H pangkat 3-nya udah kita ganti dengan ini ya. X pangkat 3 ditambah 3HX kuadrat ditambah 3H kuadrat X tambah H pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3. Karena di sini masih ada min X pangkat 3-nya kan. Kemudian baru dibagi dengan H. Lihat nih, ini sama-sama X pangkat 3 kan. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3. Berarti habis kan. Berarti tinggal sisanya limit H mendekati 0, 3HX kuadrat ditambah 3H kuadrat X ditambah H pangkat 3. Nah, kemudian kita keluarkan nilai H-nya untuk bagian pembilangnya. Pembilangnya kita keluarkan nilai H-nya, H dikali dengan 3X kuadrat, ini hanya udah keluar ya, ditambah 3HX, ini tadinya H pangkat 2, H-nya udah keluar 1, berarti tinggal 1 kan, ditambah H pangkat 2, tadinya H pangkat 3, keluar 1, tinggal 2 pangkatnya. Kemudian dibagi dengan H. Nah, kalau sudah seperti ini kan masing-masing punya H kan, hanya bisa dibagikan ini ya. Ini hanya kita bisa bagi, berarti tinggal kita masukkan saja nilainya. Limit H mendekati 0, 3X kuadrat. Limit H mendekati 0, 3X kuadrat plus 3HX. Sorry, ini bukan 3HX kuadrat ya, tapi 3HX ya. Karena di sini nggak ada kuadratnya nih. Salah menuliskan pangkatnya. Ditambah H kuadrat. Nah, nilai H-nya itu kan mendekati 0, maka yang ada H-nya ini kita ganti dengan 0. Ini 3X kuadrat tetap 3X kuadrat, karena di sini ada H-nya 0, diganti dengan 0. 3 kali 0 kali X, itu kan hasilnya 0 ya, berarti nggak usah ditulis. Ditambah 0 kuadrat juga 0. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat. Jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang ke-8. Diketahui fungsi Hx itu sama dengan 3x plus 1 untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan ax min 3 untuk x kurang dari 1. Agar hx continue untuk x sama dengan 1, maka nilai a adalah, nah, untuk mengerjakan soal bentuk seperti ini, continue untuk X sama dengan 1. Kita lihat nih, ini batasannya sama-sama mendekati 1 kan. Batasannya sama-sama mendekati 1, maka kita bisa sama dengan kan. Ya, limit X mendekati 1 untuk 3X plus 1, ya yang atas, itu sama dengan limit X mendekati 1 untuk AX min 3. Ya, limit X mendekati 1 dari AX min 3. Ini bisa kita sama dengan kan. Nah, ini kita masukkan aja nilai X-nya. Nilai X-nya kita ganti dengan 1. 3 kali 1 tambah 1. Ya, 3 kali 1 itu 3 ditambah 1. Kemudian sama dengan X-nya juga kali 1 nih yang ada di sebelah kanan. A kali 1 itu A dikurangkan dengan 3. 3 tambah 1 itu 4 kan? Sama dengan A min 3. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilainya A sama dengan 4 ditambah 3 kan ya? Ini kan negatif. Ke sebelah kiri jadi positif kan? 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. 7 itu jawabannya adalah yang D. Soal yang ke-9. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3. Tentukan nilai dari limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Ya, diketahui di soalnya ini ya, fx-nya sama dengan 2x pangkat 3. Kemudian, jika fx-nya sama dengan 2x pangkat 3, maka fx plus h-nya itu sama dengan 2x plus h dipangkatkan 3. Jadi, fungsi yang ada di fx ini, x-nya kita ganti dengan x plus h. Ya, ini kita pangkatkan dengan 3. Masih sama seperti soal sebelumnya ya, kita jabarkan dulu.
Ini berarti 2 dikali X plus H pangkat 3. Itu adalah X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3. Masing-masing kita kalikan dengan 2 dan menghasilkan 2X pangkat 3 ditambah 6HX kuadrat. Ini posisi X-nya diletakkan di belakang ya. Kemudian ditambah 6H kuadrat X ditambah 2H pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa jabarkan nih soalnya, limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Ini Fx plus H-nya bisa kita ganti ya. Limit H mendekati 0, Fx plus H-nya kita ganti dengan hasil ini yang udah kita cari tadi. 2x pangkat 3 ditambah 6hx kuadrat ditambah 6h kuadrat x ditambah 2h pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan fx. Fx-nya di sini adalah 2x pangkat 3. Nah, dari sini kita operasikan nih. 2x pangkat 3 kan bisa dikurangkan ya dengan 2x pangkat 3 ini. Hasilnya 0 kan? Nah, berarti kita tinggal tersisa ini nih, limit H mendekati 0, 6hx kuadrat ditambah 6h kuadrat x ditambah 2h pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa keluarkan nilai H-nya. Limit H mendekati 0 yang ada di pembilang ini hanya dikeluarkan 1. Maka yang tersisa di dalam kurung itu adalah 6x kuadrat. Ini hanya kan udah dipindahin keluar ya. Sifat distributif. Ditambahkan dengan ini hanya pangkat 2. Keluar 1, berarti tinggal 1. Jadi 6hx. Ditambah 2h pangkat 3. Hanya keluar 1, berarti tinggal hanya pangkat 2. Ini masing-masing udah dikeluarkan ya nilai H-nya. Nah, ini masing-masing penyebut dan juga pembilang mempunyai nilai H, maka bisa kita bagi ya H-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa memasukkan nilainya. H kita ganti dengan 0. Karena ini H mendekati 0 kan, maka yang diganti dengan 0 adalah H-nya. 6x kuadrat kita tetap tulis ditambah dengan 6 kali H kali X. Hanya 0, berarti 6 kali 0 kali X. 0 kan hasilnya. Ditambah 2 kali H kuadrat, hanya kita ganti dengan 0. 2 kali 0 kuadrat, itu hasilnya juga 0. Maka kita bisa tuliskan hasilnya adalah 6x kuadrat. 6x kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 2x min 1 dikurangi dengan akar 3x plus 5. Nah, kalau bentuk akar seperti ini, kita kalikan dengan sekawan. Ya, limit x mendekati tak hingga, akar dari 2x min 1 dikurangi dengan akar 3x plus 5, dikalikan dengan sekawannya, itu adalah akar dari 2x min 1 plus akar 3x plus 5. Ya, karena di sini soalnya adalah negatif, maka sekawannya kita ganti dengan positif. Dibagi dengan akar 2x min 1 plus 3x plus 5. Nah, coba perhatikan yang bagian pembilangnya. Ya, depan kali depan, belakang kali belakang ya, untuk memudahkan mengalikannya. Depan kali depan berarti yang ini. Akar 2x min 1 kali akar 2x min 1. Akarnya hilang, tinggal 2x min 1-nya aja kan. Kemudian dikurangi dengan yang belakang sekarang, 3x plus 5 kali akar 3x plus 5 kali akar 3x plus 5. Bisa kita tulis 3x plus 5. Kemudian baru dibagi dengan penyebutnya itu masih tetap sama. Kita tuliskan aja nih penyebutnya. Ini kan artinya kalau penyebutnya nggak dituliskan per 1 kan, maka ini 1 dikalikan dengan penyebut yang ada di sebelah kanan kan tetap ya. Maka bisa kita tuliskan penyebutnya itu akar dari 2x min 1 ditambah akar 3x plus 5. Nah, dari sini kita jabarkan 2x dikurang 3x. Negatif x kan. Kemudian min 1 dikurang 5, negatif 6. Jadi pembilangnya di sini bisa kita tulis negatif x min 6 dibagi dengan akar dari 2x min 1 ditambah akar dari 3x plus 5. Nah, ini untuk limit x mendekati tak hingganya masih ditulis. Ya, kemudian, nah dari sini limit x mendekati tak hingga, nah ini masing-masing kita bagi dengan pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi kan di sini x pangkat 1 kan, maka ini kita bagi nih, min x dibagi x, ya, x pangkat 1, dikurang 6 dibagi dengan x. Kemudian di bagian penyebutnya ini per, atau dibagi dengan akar dari 2x plus x kuadrat. Nah, kenapa di akar ini kok dibaginya dengan x kuadrat? Nah,
Kenapa X kuadrat? Karena jika akar dari X kuadrat itu akan menghasilkan X pangkat 1 atau X saja. Jadi ketika kita menuliskannya di luar akar, pangkat tertingginya itu X. Ya, tetapi ketika kita menuliskannya itu X-nya ada di dalam akar, maka kita tuliskannya adalah X pangkat 2. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini akar dari 2X min X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat. Ditambah dengan akar dari 3X per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Limit X mendekati tak hingga, negatif X dibagi X, itu kan negatif 1 kan? Dikurangi 6 per X dibagi dengan akar 2 per X, ini 2X dibagi dengan X kuadrat itu 2 per X, dikurangi 1 per X kuadrat, ditambah dengan akar dari 3X dibagi X kuadrat itu adalah 3 per X, ditambah 5 per X kuadrat. Nah, dari sini bisa kita masukkan nilai tak hingganya. Ingat ya, pada pembahasan materi limit tak hingga, X yang ada di sini kita ganti dengan tak hingga. Jika sesuatu dibagi dengan tak hingga, itu nilainya adalah 0. Maka nilai yang ada X-nya di sini, kita ganti dengan tak hingga, itu nilainya akan 0 kan? Berarti ini min 1 dikurangi 6 per tak hingga, itu berarti 0. Min 1 kurangi 0, hasilnya min 1. Kemudian yang bagian penyebut juga sama. Akar dari 2 per X, berarti 2 per tak hingga. 0 kan? Dikurangi 1 per X kuadrat, 1 per tak hingga juga, 0. Akar dari 0 adalah 0. Begitu juga dengan akar yang ini, ditambah dengan akar dari 3 per X. 3 per X, kalau X-nya diganti dengan tak hingga adalah 3 tak hingga. 0 juga kan? Ditambah 5 per X, berarti 0 juga. Karena udah diganti dengan tak hingga. Jadi, bisa kita tuliskan hasilnya adalah negatif 1 per 0 atau negatif tak hingga. Negatif tak hingga di situ pilihannya ada di E ya. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan soal yang diambil dari modul pengayaan matematika SMA atau MA semester genap dari terbitan CV Gerahadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan dipelajari dengan benar-benar agar kalian memahami. Jika masih bingung tentang materi-materi limit, kalian bisa mengulang lagi dari awal video sampai dengan akhir video sampai kalian benar-benar paham. Demikian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.